Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama channel Abah Bio, tapi ini bukan sama abahnya. Ini sama anaknya. Dan kita hari ini bakal bahas tentang cara memilih hewan kurban yang benar. Karena banyak banget dari kita tuh belum tahu kalau mau kurban tuh pilih hewan yang kayak gimana sih. Dan bahkan nggak jarang orang tuh malah ketipu gitu, pilih hewan kurban yang cacat atau yang jelek atau gimana gitu. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang hewan-hewan kurban, standarnya tuh kayak gimana sih buat di kurban itu. Yang pertama banget nih guys, jadi pilih tuh hewan kurban yang sehat. Nah, ciri-cirinya pertama tuh lihat bulunya mengkilap kayak gini nih, bulu mengkilap. Contoh nih, bulunya mengkilap. Ciri yang pertama tuh kita harus lihat dulu bulunya bagus gak domba. Ini ciri kalau dia itu sehat, bulunya mengkilap guys. Nah, terus ciri-ciri bahwa hewan kurban itu sehat, dia juga gemuk sama lincah. Lihat gerakannya itu nggak yang nunduk terus gitu. Terus nafsu makannya juga baik. Jadi ketika dikasih makan tuh dia segut gitu, segut kayak kita gitu. Nah, beda sama yang sakit. Kalau yang sakit biasanya dikasih makan dia diam dong. Nah, pilih hewan kurban kalau yang dikasih makan itu dia langsung nyaut gitu. Itu cirinya dia sehat. Berikutnya, dia tuh lubang kumlah, yaitu lubang mulut, mata, hidung, telinga, dan anusnya bersih dan normal. Jadi teman-teman bisa minta tolong cekin aja sama tukang dagangnya. Itu bener gak? Coba dilihat telinganya, matanya bersih nggak. Kadang ada yang matanya tuh agak picek lah, atau telinganya itu nggak ini gitu, nggak sehat. Gimana? Nah, cirinya sehat itu lubang-lubang itu sehat semua gitu. Teman-teman bisa minta tolong lah ke tukang dagangnya gitu, kalau nggak berani megang sendiri ya. Nah, dia tuh sehat kalau dia juga gemuk. Lihat tuh perutnya, jadi bisa pegang aja. Kalau emang gendut, kemungkinan emang dia sehat, banyak makan gitu. Nah, setelah sehat, teman-teman juga lihat hewan kurban itu nggak boleh cacat ya. Nah, yang pertama cacat dari apanya? Dari kakinya. Kadang penjual itu suka ngumpetin kakinya itu padahal pincang atau cacat atau pengkor gitu kadang. Nah, lihat kakinya apa dia normal atau enggak gitu. Itu ciri kalau dia nggak cacat. Terus juga telinganya. Telinganya itu kadang suka apa ya namanya? Ya nggak adaan, telinganya nggak ada satu, atau matanya picek gitu. Nah, itu tuh cacat juga, nggak boleh kalau kayak gitu. Pilih yang sehat, yang nggak cacat. Nah, terus nggak cacat juga kalau jumlah zakarnya ada 2. Jadi teman-teman cek, lihat ke bawah gitu. Jangan males lah, karena ini kan kurban buat kita juga ya. Coba dicek apa ada 2 atau 1, atau nggak ada mungkin dikebiri gitu. Nah, itu untuk mastiinnya, lihat. Dan dia simetris, kanan kirinya nggak sebelah besar atau sebelah kecil gitu. Itu tanda bahwa si domba nggak cacat. Pilih domba itu yang udah cukup umur. Nah, kadang kan kita nggak tahu dia udah cukup umur atau belum. Nggak ada KTP kan soalnya. Jadi cirinya dia cukup umur itu dia udah 1 tahun. Kelihatan dari giginya. Jadi giginya itu apa? Masih kecil atau udah gede atau bahkan tanggap gitu. Nah, lihat kalau kayak gini, ini tuh belum boleh buat dikurban sebenarnya karena masih kecil. Belum setahun, giginya tuh belum tanggal. Nah, beda sama yang sebelah sini. Yang ini. Nah, iya yang itu. Nah, ini giginya udah lumayan, udah besar-besar nih. Udah besar-besar. Udah ini mah. Ini udah boleh buat Ini udah kurban. 1 nih. Oh, gitu. Jadi teman-teman harus pilih yang benar. Jangan sampai ketipu sama tukang dagangnya. Gitu. Makasih ya, Pak. Nah, jangan lupa pilih yang jantan ya, jangan yang betina. Cirinya ada tanduknya nih. Tips bonus nih. Kalau kita beli itu usahain beli di kandangnya langsung. Jadi teman-teman di ternaknya langsung atau di tempat memang yang kandangnya itu memadai, karena kalau kita lihat domba ini ketika pipis airnya tuh bisa menggenang. Kalau nggak ada kandang yang benar, nanti jadi kotor dan jadi becek gitu buat dombanya. Jadi memang harus diperhatikan betul. Kalau enggak nanti kotor banget dombanya. Kotorannya di situ, kencingnya di situ. Nih kayak gini ya.
Jadi air kencingnya tuh langsung tembus gitu ke dalam, gampang bersihinnya dan nggak bau juga buat dombanya kalau kayak gini. Sehat insya Allah. Nah, buat teman-teman yang udah kadung beli ini, udah nanggung beli di tempat lain misalkan ya, dimana itu lihat aja yang udah teman-teman beli kan biasanya ditandain nih. Coba yang ditandain itu diurusnya sama nggak? Kadang-kadang suka nggak sama. Jadi dikasih makannya beda, dikesampingin gitu. Nah kalau di sini emang yang ditandain yang udah dibeli sama yang belum sama, makanannya sama, perawatannya sama. Jadi tetap nanti dia insya Allah sehat dan montok sampai hari H. Kita tuh lebih mustahab atau lebih dianjurin namanya kurban itu domba yang gagah nih. Di sini banyak kayak yang gagah, domba adu tuh yang gagah, yang mahal, yang gede nih. Lihat gagah banget kan. Jadi jangan nanggung-nanggung, ini kan pahala buat kita juga ya. Kalau bisa pilih yang paling bagus, yang paling mahal buat kita gitu. Jangan buat kurban tuh yang biasa-biasa. Nih di sini banyak yang bagus-bagus, yang domba adu, domba Garut gitu. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya, pilih hewan kurban tuh yang gimana. Jadi jangan sampai salah lagi kalau mau milih hewan kurban. Perhatiin kesehatannya, fisiknya, dan usianya. Jangan sampai kita ketipu sama tukang dagang. Coba. Nah, ini tuh kita lagi ada di Kampung Cicarita. Jadi di sini ada yang jual domba. Nah, namanya itu Caca Farm, cina. Odo gaya. Jadi peternakan Pak Caca di sini insya Allah dombanya sehat-sehat, gemuk juga nih. Bisa antar wilayah Bandung ya, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi biaya beli di sini udah termasuk biaya ongkos kirim se-Bandung. Dan di sini dombannya udah dipilih yang montok, yang sehat, yang nggak cacat. Nah insya Allah lah puas kalau. Nih bonus guys, biar jalan-jalan online di Kampung Cicarita. Masya Allah. Salada dan burkol bersatu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.